Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Tekla Hasyati. Mari kita lihat terlebih dahulu 3 berita utama pagi ini. Kecelakaan lalu lintas melibatkan sebuah truk tronton bermuatan keramik terjadi di Simpang 4 Kretek, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Polres Bener Meriah terus melakukan upaya pemulihan kepada masyarakat yang terdampak. Melalui operasi kemanusiaan Aman Nusa 2 tahun 2025, Korps Brimob Polri bergerak serentak menghimpun kekuatan dari berbagai daerah dengan satu tujuan mulia, membantu sesama dan memuliakan harapan. Kecelakaan lalu lintas melibatkan sebuah truk tronton bermuatan keramik terjadi di Simpang 4 Kretek, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Diduga mengalami gangguan sistem pengereman, truk menabrak sejumlah kendaraan dan tugu jalan. 5 orang mengalami luka ringan dalam peristiwa ini. Polres Wonosobo bergerak cepat menangani insiden ini dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Polres Wonosobo bergerak cepat menangani insiden kecelakaan lalu lintas di Simpang 4 Kertek, Kelurahan sekaligus Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo. Peristiwa ini terjadi pada Sabtu 27 Desember 2025 sekitar pukul 6:15 waktu Indonesia Barat. Truk tronton bernomor polisi T9167PO yang dikemudikan MAK warga Kabupaten Bandung ini diduga mengalami gangguan sistem pengereman atau remblong saat melaju dari arah Parakan menuju Wonosobo. Kendaraan bermuatan sekitar 38 ton keramik itu tidak dapat dikendalikan saat mendekati persimpangan. Truk yang hilang kendali tersebut menyerempet sepeda motor Honda Scoopy, kemudian menghantam tugu yang berada di tengah jalan. Meski sempat membentur tugu, truk masih terus melaju dan kembali menabrak sepeda motor Yamaha Vega serta Honda Revo yang sedang terparkir di pinggir jalan. Akibat insiden ini, 5 orang mengalami luka ringan. Para korban masing-masing berinisial S, 65 tahun, S, 49 tahun, NF, 41 tahun, SS, serta AS, 13 tahun. Seluruh korban telah mendapatkan perawatan medis dan tidak terdapat korban meninggal dunia maupun luka berat. Kapolres Wonosobo AKBP M. Kasim Akbar Bantilan mengungkapkan, kepolisian melakukan penanganan cepat. Mereka segera mendatangi tempat kejadian perkara untuk melakukan olah TKP, mengamankan barang bukti, serta mendata korban dan saksi. Truk tronton yang terlibat kecelakaan telah berhasil dievakuasi dan dibawa ke unit Laka Lantas Polres Wonosobo. Sementara itu, proses evakuasi muatan keramik terus dilakukan di lokasi kejadian dengan pengawalan petugas. Pengamanan dan pengaturan lalu lintas juga dilakukan oleh personel yang terlibat dalam operasi lilin di pos pengamanan Kertek guna mencegah terjadinya kemacetan dan kecelakaan susulan. Kapolres Wonosobo mengimbau para pengemudi khususnya kendaraan angkutan barang untuk selalu memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan layak jalan sebelum beroperasi, terlebihnya saat cuaca hujan yang dapat meningkatkan resiko kecelakaan lalu lintas. Satlantas Polres Wonosobo hingga kini masih melanjutkan proses penyelidikan dengan mengumpulkan keterangan saksi dan barang bukti guna kepentingan penegakan hukum. Dari Humas Polres Wonosobo, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Di informasi berikutnya pemirsa, dalam konferensi pers pemulangan pekerja migran Indonesia dari Kamboja pada 26 Desember 2025, Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Pol RD Adri Mulan Cadiago menyampaikan kronologi dugaan eksploitasi terhadap 9 pekerja migran Indonesia.
Dalam konferensi pers pemulangan pekerja migran Indonesia dari Kamboja pada 26 Desember 2025, Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Pol RD Adriamulan Caniago menyampaikan kronologi dugaan eksploitasi terhadap 9 pekerja migran Indonesia. Para korban yang sebelumnya dijanjikan gaji tinggi dan kehidupan layak di Kamboja justru dipaksa bekerja sebagai scammer atau admin penipuan online. Para pekerja kerap menerima kekerasan fisik dan psikis jika tidak mencapai target yang diminta. Rekan-rekan media, malam ini kita berada di Bareskrim dalam rangka mendengar pengungkapan atau melaksanakan press conference terkait tindak pidana perdagangan orang yang kita kenal dengan TPPO dan atau Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, di mana ini terkait dengan pemulangan pekerja migran dari Kamboja. Tindak pidana perdagangan orang, ya TPPO ini memang masih menjadi ancaman serius bagi warga negara Indonesia, khususnya dalam modus pengiriman tenaga kerja luar negeri yang dilaksanakan secara ilegal dengan dalih pekerjaan bergaji tinggi. Nah, kemudian di mana kita ketahui juga bahwa perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah dimanfaatkan oleh jaringan pelaku TPPO tersebut untuk merekrut korban secara lebih masif, cepat, dan sulit dideteksi. Korban kerap dijanjikan pekerjaan mudah dengan gaji yang besar, kemudian seluruh biaya perjalanan itu disampaikan akan ditanggung, serta proses keberangkatan yang tampak legal, namun pada kenyataan korban justru dieksploitasi secara fisik, psikis, dan ekonomis. 9 korban yang berhasil melarikan diri dan melapor ke KBRI Phnom Penh terdiri dari 6 laki-laki dan 3 perempuan dengan rentang usia 21 hingga 30 tahun. Mereka berasal dari wilayah Jawa Barat, Jakarta, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Lampung, dan Riau. Pada kesempatan ini, Presiden KSPSI Andi Gani Nenawea menyampaikan apresiasi kepada Polri atas upaya penyelamatan 9 pekerja migran hingga dapat kembali ke Indonesia dan berkumpul dengan keluarga masing-masing. Untuk bisa bekerja sama menyelamatkan, melindungi warga negara Indonesia yang berada di Laos, di Kamboja, dan beberapa negara lainnya sebagai sesama anggota ASEAN. Dan juga hal ini juga akan menjadi perhatian khusus. Kemarin saya sudah menyampaikan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan beliau sangat menaruh perhatian sangat besar pada dunia ketenaga kerjaan dan mengapresiasi yang sangat luar biasa bahwa Direktorat Tenaga Kerja Bareskrim Polri sungguh bertindak sangat cepat dalam upaya penyelamatan. Berdasarkan laporan, masih terdapat korban lainnya yang mengalami eksploitasi serupa dan belum terlacak. Untuk itu, Polri melalui Ditipiter dan Desk Ketenagakerjaan Bareskrim Polri, serta Kementerian Luar Negeri Kamboja dan KBRI Phnom Penh akan bekerja sama mengusut tuntas tindak pidana perdagangan orang ini. Dari Jakarta, Atyanuma Sugeng Priyatno, Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.